Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Hana Batubara SPD. Pada kegiatan MPLS pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa dan pendidikan karakter. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang tata krama siswa. Kita mulai dari pemahaman tentang pengertian dari tata krama. Apa yang dimaksudkan dengan tata krama? Tata krama berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, norma, dan peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Nah, jadi kalau kita artikan secara menyeluruh, tata krama berarti kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Untuk pemahaman yang lain juga bisa diartikan, ya, istilah tata krama itu berarti istilah untuk menyatakan sopan santun, yakni perkataan, perbuatan yang penuh dengan budi pekerti, beradab sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, tata krama itu sebenarnya sudah mulai diajarkan kepada kita oleh orang tua kita dari semenjak masih kecil. Contohnya apa? Nah, kita ambil misalnya ketika kita diberikan oleh seseorang sesuatu, maka orang tua mengajarkan supaya menerima pemberian itu dengan menggunakan tangan kanan, sembari mengucapkan terima kasih. Nah, contoh lain lagi tentang tata krama itu kita diajarkan untuk memberikan salam, ya, kepada seseorang, misalnya selamat pagi atau selamat siang atau ucapan assalamualaikum. Nah, itu juga merupakan bagian daripada tata krama. Jadi tata krama itu sebetulnya di awalnya berada pada lingkungan yang terbatas. Lama-kelamaan tata krama itu bisa menjadi satu kebiasaan yang merambat ke lingkungan yang lebih luas atau di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita akan mengenali tentang jenis-jenis tata krama. Yang pertama, tata krama di dalam pergaulan dan di dalam berkomunikasi. Nah, kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, maka antar sesama manusia diperlukan adanya interaksi. Kunci pokok yang penting di dalam berkomunikasi ada beberapa poin, ya, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang artinya jika kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik, maka tentunya kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Yang berikutnya juga kunci pokok di dalam berkomunikasi, setiap orang memiliki perbedaan. Nah, jadi dengan memahami hakikat adanya perbedaan-perbedaan pada orang lain dan kita bisa menerima perbedaan itu, tentunya itu akan menjadi memudahkan kita di dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kunci pokok lainnya di dalam berkomunikasi, kenali dulu orang lain, ya. Setelah kita mengenali
baru akan muncul rasa sayang. Semakin kita mengenal, maka akan semakin sayang. Nah, itu dia untuk kunci pokok di dalam berkomunikasi atau yang merupakan bagian daripada tata krama di dalam pergaulan. Nah, jenis tata krama yang berikutnya, yang kedua adalah tata krama di dalam berbicara. Kita lihat contoh-contohnya ya. Sebelum berkata, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu ya, agar orang lain tidak tersinggung terhadap ya apa yang kita bicarakan. Kemudian yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi beri kesempatan dulu kepada orang lain untuk berbicara, menyelesaikan apa yang ia ingin sampaikan. Berikutnya lagi untuk contoh-contoh tata krama di dalam berbicara, ya perhatikan Anda sedang berbicara dengan siapa. Nah, tentunya kalau misalnya berbicara dengan orang yang lebih dewasa, lebih tua dari kita, ya sebaiknya intonasi bicaranya lebih rendah. Nah, untuk jenis tata krama yang berikutnya, tata krama di dalam berpenampilan. Nah, sebagai seorang siswa, bagaimana tata krama yang baik di dalam berpakaian ya? Cara menggunakan pakaian pada saat kita berada di lingkungan sekolah. Seragam sekolah kita gunakan sesuai dengan tata tertib yang sudah ditentukan. Misalnya pada hari Senin gunakan pakaian putih biru ya. Dengan pakaian itu baju dimasukkan ke dalam celana ataupun rok. Nah, juga menggunakan atribut dan menggunakan ikat pinggang. Kemudian ya, tata krama berpenampilan lainnya juga di dalam berpakaian itu pada saat kegiatan olahraga gunakan pakaian olahraga. Nanti setelah selesainya ya, pada saat mau kembali ke kegiatan KBM di dalam kelas, maka ganti pakaian olahraga dengan seragam yang sesuai dengan hari ya. Apakah misalnya pada hari Rabu, ya ganti kembali pakaian olahraga itu dengan menggunakan pakaian pramuka. Contoh lagi tata krama lainnya lagi di dalam berpakaian adalah memakai pakaian yang cocok dengan situasi. Nah, misal pada saat misalnya kegiatan keagamaan, pada siswa yang muslim ya menggunakan pakaian muslim. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan penggunaan pakaian pada situasi yang sesuai. Pada bagian yang lain, untuk tata krama pada tata cara makan, ya misalnya mencicipi makanan dan minuman tanpa bersuara. Jika batuk, hendaklah menutup mulut, ya supaya makanan yang kita makan tadi tidak mengenai orang lain. Termasuk yang paling utama adalah tata krama pada saat makan adalah berdoa sebelum makan. Nah, untuk tata cara menggunakan fasilitas umum, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Pada saat kamu misalnya berada di satu lingkungan, ya sudah disiapkan tempat sampah, maka ya sampah yang ada yang berasal dari kita ya silakan ditempatkan pada tempat sampah yang sudah disiapkan. Jika berada pada fasilitas umum misalnya seperti di jalan raya ya, sopan dalam berkendaraan di jalan ya, ikuti rambu-rambu lalu lintas. Karena sebetulnya jalan raya itu adalah milik banyak orang. Jadi kita harus mengikuti tata tertib di dalam berlalu lintas.
Jika berada pada taman umum, ya, pada taman ataupun barangkali kamu sedang berada di halaman sekolah, ya, kita juga harus bisa menjaga kebersihan pada lingkungan yang sedang kita berada di dalamnya. Apakah misalnya di taman ataupun di halaman sekolah. Jika berada pada ruangan kelas misalnya, ya, pada ruangan kelas, maka ya usahakan untuk bisa tetap menjaga kebersihan di dalam ruangan kelas. Jadi tempat sampah yang sudah disiapkan silakan dipergunakan. Tidak ada siswa yang membuang sampah di dalam laci meja. Ya, itu untuk ketika kita berada di lingkungan kelas. Nah, barangkali untuk materi tata krama, ya, Ibu cukupkan sampai di sini saja, ya. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan kepada materi yang berikutnya, yaitu tentang pendidikan karakter. Nah, sebelumnya kita kenali dulu kenapa sih, ya, apa sih yang melatar belakangi pentingnya pendidikan karakter ini diberikan kepada siswa pada level sekolah menengah pertama. Nah, apa yang menjadi latar belakang, ya? Pendidikan karakter ini penting diberikan kepada siswa SMP, ya, dimulai dari kecil, ya. Nah, untuk di sekolah SMP juga, ya, pendidikan karakter ini betul-betul harus ditanamkan, ya, mengingat karena pendidikan karakter itu sudah mulai menjadi krisis, ya, atau terjadinya krisis moral di negara kita, sehingga penting harus diberikan pendidikan karakter. Nah, krisis moral yang melanda di negara kita itu apa contohnya, apa buktinya kalau memang sudah terjadi krisis moral? Ya, seperti adanya pergaulan bebas, ya, kemudian kekerasan pada anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman atau bullying, kemudian pencurian pada remaja, penyalahgunaan obat-obatan, kemudian pornografi, dan termasuk juga kebiasaan mencontek. Nah, krisis moral inilah yang menjadi latar belakang pentingnya harus diberikan pendidikan karakter kepada siswa. Nah, kita akan melihat apa sih pengertian tentang karakter yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Nah, yang pertama, pendidikan karakter menurut Thomas Likona, ya, pendidikan karakter itu adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian, pengertian tentang karakter menurut ahli yang lain atau menurut Suyanto, karakter itu diartikan sebagai cara berpikir, berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang berikutnya kita lihat tentang pengertian karakter menurut Kertajaya. Karakter diartikan sebagai ciri khas yang dimiliki oleh suatu individu ataupun benda. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta menjadi mesin yang mendorong bagaimana seseorang bisa bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu.
Yang terakhir ya, tentang pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Karakter itu diartikan sebagai kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya, kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap ya. Sifat-sifat yang relatif tetap atau sifat itu tidak mudah mengalami perubahan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan karakter menurut Kamus Psikologi. Oke, berikutnya bagaimana sih caranya supaya kita bisa memahami tentang pendidikan karakter? Nah, artinya kita harus mengenali dulu ada beberapa nilai-nilai yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Jadi ada 8 butir nilai-nilai yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Apa itu nilai yang 18? Yang pertama, religius, kemudian jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, kemudian semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan karakter tanggung jawab. Nah, itu tadi karakter penting yang harus ditanamkan di dalam setiap diri siswa. Nah, kita hubungkan dengan ya pendidikan karakter ini dengan tujuan pendidikan nasional. Amanah pada tujuan pendidikan nasional itu adalah ya undang-undang pada sistem pendidikan nasional pada pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 ya mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga yang berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya lahir generasi yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Nah, jadi sesuai dengan amanah undang-undang dalam sistem pendidikan nasional itu, kita bisa simpulkan pentingnya tentang menanamkan pendidikan karakter di dalam diri setiap siswa. Tujuan pendidikan nasional kita tidak semata-mata hanya kecerdasan saja, tapi harus cerdas dan memiliki karakter dan akhlak mulia. Pendidikan karakter ya atau pendidikan tentang budi pekerti adalah pendidikan plus yang melibatkan aspek ya pengetahuan atau kognitif, kemudian perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Jadi untuk level pelaksanaannya itu ya dimulai dari tahu tentang karakter-karakter yang baik ya, kemudian merasakan bahwa dengan karakter baik yang sudah ditanamkan di dalam diri kita itu, kita menyukai ya karakter itu, maka pada akhirnya karena kita menyukai atau sudah mulai menyenangi karakter-karakter itu kita lakukan, maka tahap yang terakhir adalah melakukan tindakan atau melakukan karakter baik itu, sehingga karakter itu menjadi satu kebiasaan yang sudah berakar di dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan penerapan yang sistematis dan berkelanjutan atau berkesinambungan, maka insya Allah seseorang akan cerdas emosinya. Untuk pendidikan karakter ini sebetulnya paling baik dimulai dari lingkungan ya yang terkecil, dimulai dari lingkungan keluarga ya. Kalau sudah dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian tentunya jika berada pada lingkungan yang lebih besar ruang lingkupnya, maka ini tidak akan sulit untuk dilakukan. Dan yang terbaik itu adalah metodenya dengan keteladanan ya, keteladanan atau pemberian contoh yang baik melalui orang-orang atau lingkungan yang paling dekat. Kemudian metode pembelajaran pendidikan karakter itu juga harus dengan pembiasaan. Ya. Nah, sekarang kita melihat apa sih dampaknya? Ya, apa sih dampaknya setelah seseorang itu betul-betul menanamkan pendidikan karakter? Nah, kita lihat yang pertama, dengan penanaman pendidikan karakter itu, maka akan ada peningkatan motivasi siswa sekolah di dalam meraih prestasi secara akademik, ya. Pada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pendidikan karakter. Jadi, kalau kita melihat tadi kepada nilai-nilai yang harus ditanamkan pada pendidikan karakter, misalnya ada tentang nilai tanggung jawab, ya, religius, kemampuan untuk mandiri, kemudian karakter bekerja keras ya. Kita melihat kepada dampak yang pertama tadi, ini akan bisa berimbas kepada peningkatan motivasi siswa di dalam meraih prestasi secara akademik dengan karakter-karakter yang kita sebutkan tadi. Kemudian dampak lainnya lagi apa? Ya, dengan penanaman pendidikan karakter itu, maka akan menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, dan memiliki rasa empati yang tinggi, serta kemampuan di dalam berkomunikasi. Dampak lainnya lagi setelah pemberian pendidikan karakter itu, ya, pada kelas-kelas yang terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis perilaku negatif siswa yang dapat menghambat akademiknya. Nah, penurunan drastis perilaku negatif itu bisa kita lihat misalnya dengan betul-betul sudah penanaman karakter, misalnya karakter religius ya, tentunya perilaku negatif siswa misalnya seperti yang kita lihat perilaku seks bebas ya, atau misalnya pornografi. Nah, itu dengan penanaman nilai-nilai religius ya, tentunya ini akan bisa berdampak kepada peningkatan moral yang lebih baik. Yang terakhir kita akan melihat dampak dari penanaman nilai-nilai pada pendidikan karakter. Remaja atau siswa yang berkarakter akan terhindar dari masalah umum yang dihadapi oleh remaja. Apa misalnya? Ya, seperti kenakalan remaja, tawuran, ya, kemudian penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba, kemudian miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Nah, itu kita lihat dampak atau manfaat yang bisa muncul setelah penanaman nilai-nilai dari pendidikan karakter. Baiklah, kita hampir sampai kepada bagian yang terakhir.
tentang pendidikan karakter ini, ya. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan atau berkesinambungan, dan ini sudah berakar di dalam kehidupan keseharian dari siswa, maka seorang siswa akan cerdas secara emosional, dan kecerdasan emosi ini merupakan satu bekal yang sangat penting, ya, merupakan satu bekal yang sangat penting dalam mempersiapkan seorang siswa menyongsong masa depannya. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan, termasuk tantangan untuk sukses dan berhasil secara akademis. Ya, demikian materi yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kegiatan pagi hari ini bisa betul-betul ditanamkan di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semua, ya, dan menjadi mendarah daging, berakar di dalam kehidupan sehingga tidak sulit di dalam melakukannya dan menjadi kebiasaan yang berkelanjutan. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.